Gerakan rakyat telah menyatu. Elemen-elemen rakyat telah ternyatu. Ini baru permulaan. Ini baru pemanasan. Karena hari ini mahasiswa, pelajar, petani, buruh, dan kaum-kaum rakyat lainnya, elemen-elemen telah menyatu. Dan persatuan rakyat yang dibangun hari ini akan terus membesar. Akan menaikkan eskalasinya untuk satu tujuan. Kami hanya mau turunkan harga BBM. Kami hanya mau PT 0%. Kami hanya mau cabut undang-undang haram jadah Omnibus Law. Atau pilihan yang kami berikan hanyalah Jokowi mundur atau rakyat bergerak turunkan Jokowi. Tunggu kami di 22 September. Perlawanan akan semakin keras, perlawanan akan semakin besar. Kami akan melakukan long march, membawa massa dari Gedung Sate hingga ke Jakarta. Dan jangan pancing kemarahan rakyat. Jangan pancing kemarahan rakyat, karena hari ini rakyat sudah muak, rakyat sudah bosan, rakyat sudah mau ditipu, tidak lagi mau ditipu-tipu. Dan buat kalian yang nyanyi-nyanyi selamat ulang tahun di parlemen, jahanam! Gedung Senayan itu bukan gedung milik pribadi untuk melaksanakan acara pribadi, tapi di situ adalah panggung rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Bukan kalian buka pintu gerbang dan membiarkan rakyat masuk untuk bersuara dan menyampaikan tuntutannya, tapi malah nyanyi-nyanyi kan di dalam. Partai politik yang mendukung kenaikan harga BBM hanyalah partai-partai pengkhianat rakyat. One Kawan TV1. Visi masyarakat dengan mayoritas. Gerakan buruh bersama rakyat mungkin untuk menunggu mereka. Batalkan kenaikan BBM, turunkan harga-harga, cabut Omnibus Law karena hal itu adalah sumber masalah bagi rakyat dan bangsa Indonesia, di mana eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia terus kuasa. Nah, dengan kenaikan BBM ini saya panggilkan kembali untuk memberikan orasi politiknya di atas mobil komando perwakilan dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, bisa diwakili oleh Bung Ilham Syah. Silakan naik ke atas mobil komando untuk berikan orasi politiknya. Belum selesai penderitaan yang diberikan kepada rakyat, justru hari ini dibebani kembali kenaikan BBM dan kebutuhan. Ada Bung Ilham Syah atau Bung Boy? Artinya siapa sih yang menghendaki rakyat yang semakin miskin? Tapi kalau hari ini kita lihat justru kekuasaan mencekik sendiri leher-leher rakyatnya atas nama kepentingan sebelumnya. Kalau pemerintah kita bilang kenaikan BBM tidak ada pilihan lain karena persoalan APBN kita minus atau untuk membayar hutang, artinya apa? Kalau kemudian ada yang menjadi prioritas, ada jalan lain, misalkan proyek IKN yang bukan menjadi prioritas untuk atau selanjutnya dipaksa. Federasi kembali lagi Sampai hari ini, sampai detik ini kami belum mendengarkan memberi dari istana untuk kepada pemerintah dan menyatakan yang hari ini nyata-nyata sudah menzalimi kita sebagai rakyat yang termasuk kotor. wakil-wakil rakyat akan mendengarkan apa yang menjadi Padahal rakyat. kalau Artinya, kita pelajari mungkin gelombang aksi-aksi ini akan terjadi kita lupa terus gitu ya di dengan berbagai pesan daerah. Tuntutan Tuntutan kita adalah pertama batalkan kenaikan jadi BBM, jelas kawan-kawan, dua turunkan para pendiri bangsa sudah tahu bahwa cabut Omnibus Law para pemimpin negara ini akan berlaku tidak Kalaupun adil. ada kelompok yang hari ini Sayangnya menyatakan kita malah Jokowi mundur, terpengaruh, itu kan kita malah mengamini karena mereka melihat bagaimana apa realita yang nasib dilakukan rakyat hari ini pemerintah. semakin sengsara dan miskin. Itu, kawan-kawan. Seharusnya pemimpin negeri ini mengurus bangsanya Karena apa, untuk kawan-kawan? mensejahterakan Kenapa rakyat, hari ini untuk keadilan sosial
rakyatnya, untuk memberikan keadilan bagi rakyat, untuk memberikan kesetaraan bagi rakyat. Tapi kita bisa rasakan berbagai macam regulasi yang dikeluarkan, mulai dari Undang-Undang Minerba, KPK gitu, RKUHP, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P3 gitu ya gitu, dikebut begitu cepat atas nama kepentingan investasi dan segelintir orang. Jangan salahkan rakyat ketika dengan berbagai macam bahasa menyampaikan, kalau kami menyampaikan bahwa rezim Jokowi adalah gagal sebagai manusia, kawan-kawan. masyarakatnya dan bertindak merancangkan sebagai rezim yang kapitalis, maka hanya ada satu kata kawan-kawan. Lawan! Satu kata apa? Lawan! Siap maju! Maju 5 langkah kawan-kawan. Rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang beralas! Jangan pernah menyerah kawan-kawan. Karena bagaimanapun di setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Ketika rumah tidak suami pendapatannya tidak mencukupi karena kenaikan yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM, keributan akan terjadi. Pendidikan anak akan terabaikan, transportasi akan terabaikan juga, akan beribu macam masalah ada di rumah. Dan ketika itu tidak bisa di cover, maka akan terjadi keributan. Ketika keributan meningkat, maka terjadi perceraian, dan perceraian saat ini akan menjadi tinggi, dan tanggung jawab ada di mana? Di Jokowi. Kenapa? Karena Bapak Jokowi yang memberikan pengumuman bahwa kenaikan BBM telah dilakukan per 3 September 2022. Harusnya pemerintah respect dengan kehidupan ekonomi rakyat, di mana mereka baru saja mulai merangkak ketika ekonominya kemarin dihempaskan oleh COVID, belum merangkak naik ke atas, mereka sudah dihantam lagi oleh kenaikan BBM. Karena BBM sebetulnya adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah. BBM adalah salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pasal 33 ayat 2 sudah tercantum di sana. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam diperuntukkan untuk rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi nyatanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran oligarki. Kemakmuran mana? Artinya pemerintah sudah tidak respect dengan kehidupan rakyat. Sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Artinya apa? Artinya apa lagi? Semua artinya apa lagi? Artinya pemerintah sudah gagal melaksanakan amanah rakyat. Pemerintah sudah gagal mensejahterakan rakyat. Jika itu sudah terjadi, artinya apa? Mundur. Jokowi mundur. Untuk menyatukan barisannya, kawan-kawan. Kita tunjukkan. Karena bagaimanapun hari ini kita harus merasakan jeritan rakyat Indonesia yang sekarang ini sedang menderita, bahwa di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, hadiah terhadap rakyat yaitu adalah Esteller 77. Kenapa saya katakan hadiahnya Esteller 77? S-nya adalah untuk penguasa dan pemerintah. Untuk tellernya adalah rakyat Indonesia yang hari ini kita sama-sama rasakan. Ada rangkaian yang harus kita lakukan adalah tanggal 18 sampai tanggal 22 longma dari Bandung menuju Istana Negara dan DPR RI. Yang kedua, yaitu di tanggal 22 kita akan sampai di Jakarta ini, di istana ini, dengan disambut oleh kawan-kawan. Maka saya mengajak ke semua pihak bahwa di tanggal 22 September 2022 tunggu saya di tempat ini. Kita sama-sama, hanya saya meminta 1 hari saja kita akhiri perjuangan ini agar pemerintah betul-betul mendengarkan. Di
Dan yang kedua, saya meminta kepada Presiden Joko Widodo agar menurunkan harga BBS jenis Pertalite dan solar. Itu adalah dampak yang hari ini pemerintah tidak pernah pikirkan. Dampaknya adalah kepada rakyat kecil, home industri, perusahaan-perusahaan. Akhirnya banyak pengangguran yang mereka katakan adalah Presiden Republik Indonesia mencanangkan sejuta, 10.000 atau 10 juta lapangan kerja, tapi ternyata hari ini nol. Apabila Presiden tidak mampu lagi untuk memimpin rakyat Indonesia, maka kami minta lebih bagus mundur dengan gentle. Dari setiap kampus, dari setiap organisasi. Maju. Revolusi. Mokom berhenti. Mas Adi, ayo maju. Turun Jokowi. Langsung live streaming ya. Lu langsung live streaming ya. Jokowi fasis, anti demokrasi. Jokowi fasis, anti demokrasi. Jokowi fasis, anti demokrasi. One K1 TV1